Kalau nanti tak ada, kita langsung saja ya. Inilah dokter. Oke. Jadi perubahan pribadi itu menurut Al-Quranul Karim adalah melalui Al-Quranul Karim, tapi tentu saja tidak hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kita bisa memperlakukan Al-Quranul Karim itu sebagai 4 poin itu. Yang saya rasa ini juga penting bagi orang sosial science, terutama buat psikolog, buat konselor, buat siapapun saja, lah kita orang tua, karena kita ingin bukan saja anak-anak kita berubah, kita juga kepingin berubah. Dan kita sudah dari kecil berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, kenapa kita kok tidak menjadi pribadi yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim? Itu masalahnya. Jangan-jangan karena kita belum benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagaimana tahapan-tahapan yang digambarkan oleh Al-Quran di surat Yunus 57 ini. Kapan Al-Quran menjadi mau'idhah, bagaimana memperlakukan Al-Quran sebagai mau'idhah, misalnya menjadi syifa, dan seterusnya. Oke lah, sekarang orang ramai menjadi syifa, tapi hanya sebatas syifa lil qulub, dalam pengertian baca wirid. Misalnya ada banyak orang datang kepada Ustadz atau Kiai, Ustadz saya ini pemarah, ada doanya enggak? Wiridnya apa Ustadz? Misalnya, oke lah, kita percaya ada banyak doa yang bisa memang meredam rasa amarah dan segala macamnya. Tapi bukan hanya itu maksudnya. Jadi yang paling genuine itu adalah kalau semua itu berangkat dari kesadaran, aspek kognitif, doa dan segala macam kan sebenarnya rutinitas sebenarnya untuk mengingatkan apa yang telah diprogram sebelumnya. Tidak begitu toh sebenarnya. Itu yang harus kita sadari, lihat perilaku kebanyakan orang hari ini. Misalnya untuk bisa saya ini bagaimana menghilangkan rasa iri, doa apa yang bisa menghilangkan, dan segala macamnya. Jadi mau idhoh juga demikian, sifat juga demikian. Perlakuan kita terhadap Al-Quran Karim. Kita tidak benar-benar mikir misalnya syifa untuk kiber. Kiber itu bagaimana sih diterangin Al-Quranul Karim? Apa sih resepnya agar orang tidak kiber menurut Al-Quranul Karim? Misalnya sombong, katakanlah. Terus misalnya katakanlah kita mau bicara tentang hasad misalnya. Bagaimana sih hasad dijelaskan dalam Al-Quranul Karim? Bagaimana saya trik untuk menghilangkan hasad menurut Al-Quranul Karim? Mestinya kan itu dikaji kalau memang kita concern dengan bagaimana Quran itu benar-benar menjadi syifa lima fis sudur. Ya, lima fis sudur. Harus ada usaha ke sana dan ini mestinya menurut saya alhamdulillah kita sudah punya intelektual seperti Imam Ghazali, Al-Makki, Qayyim al-Jauziyah, dan segala macamnya lah, banyak para ulama, Asy-Sya'rani misalnya, yang sudah bicara tentang ini sangat banyak. Tinggal mestinya itu menjadi satu kajian utuh dengan perspektif Quran, saya rasa akan menjadi sangat powerful nanti. Nah, jadi harapannya, jadi mau'idhah dan tahalli itu benar-benar nanti di breakdown, saya rasa ini tidak terlalu susah asalkan kita benar-benar benar-benar menginisiasi. Yang pertama, yang kedua setelah ini selesai baru terus kita mikirin hutan. Hutan sudah selesai sebenarnya karena sudah ada pada fiqih sebenarnya wilayahnya sudah. Oke, kita masuk sekarang. Jadi setelah takhalli lahir tahalli. Kita sudah menghias diri. Nah, lihat ayatnya sekarang. Allah SWT menyatakan, hei manusia, sungguh telah datang kepada kalian. Lihat kalimatnya. Allah itu menggunakan qad dengan fi'il madi. Ya, ja'atkum, datang, telah datang. Dan karena ini sesuatu yang agung, Al-Quran menggunakan kata ja'a. Jadi berkali-kali ya, ada sekian poin untuk kita dipikirkan. Yang pertama, empat fungsi ini semuanya menggunakan isim nakirah yang diakhiri dengan tanwin. Oke, mau'idhatun wa syifaun wa hudan wa rahmatan. Lihat, 4 fungsi ini semuanya ya, Al-Qur'an ini dengan kata mau'idhah, syifa, hudan, rahmat diungkapkan dengan kata benda yang tidak tertentu, bukan ma'rifat.
Jadi kalau ada ungkapan dalam bentuk nakiroh, terus dikasih tanwin, itu fungsinya adalah litafkhim. Jadi untuk memagnifying. Ya, jadi fungsinya litafkhim namanya, litafkhim. Jadi untuk membesarkan, untuk mengagungkan, untuk memberikan aksentuasi yang lebih. Itu maksudnya litafkhim. Ya. Jadi kalau saya mau menyatakan bahwa nasihat begitu saja, saya tidak perlu menggunakan isim nakir. Misalnya saya bilang al-mau'idhah, misalnya. Tapi ini menarik, dengan menggunakan model isim nakiroh yang diakhiri dengan takwin, fungsinya menjadi apa? Menjadi ini nasihat yang sangat kuat. Nasihat yang hebat sekali. Kayak Al-Quran menyatakan misalnya, contoh. Bagaimana kita dipaksa oleh Al-Quran untuk, ya saya kembali ke hidayah nanti ya, sebentar sebelum ke sana. Ya, ini litafkhim, untuk membesarkan. Ya. Jadi ini satu, kalau kita lihat, jadi dari isim nakirah. Yang kedua, saya tadi bilang mau'idhah bentuknya adalah sighath mubalaghah. Dan itu menjadi intensif lagi. Masya Allah. Belum lagi ditambahi lagi oleh Allah dengan ini mestinya gimana caranya? Nah, mestinya begini. Yang jadi maksud saya itu ada sekian banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini tidak punya keraguan sedikit pun, ya. Satu, redaksinya di model isim nakiroh yang diakhiri dengan tanwin, maknanya menjadi nasihat yang sangat kuat, nasihat yang besar, nasihat yang bukan biasa. Ditambah lagi mau idhonya dibentuk sighath mubalaghah, maknanya juga menjadi very powerful, very deep. Masya Allah. Yang ketiga, dengan menggunakan kata ja'a. Masya Allah. Ja'a bukan apa. Ya, untuk menunjukkan yang datang ini merupakan sesuatu yang besar, yang agung, yang dengan tidak mudah kedatangannya. Masya Allah. Kalau kita pikirkan itu. Jadi, hanya untuk mengungkapin fungsi ini, 4 ini, Allah itu menggunakan kalimat, kalau dalam bahasa kita, itu apa ya, kalimatnya itu amat sangat gitu, untuk menunjukkan, Masya Allah, ini bukan mau itu biasa, mau itu yang sangat kuat, sangat besar, sangat dalam. Ternyata yang diajak bicara, yaitu kita semuanya, ketika dipanggil oleh mesra oleh Allah, hei manusia, sungguh ya, ibarat saya ngomong ke Kak, saya ini seperti product seller lah. Saya setengah mati meyakinkan Kakak Maha. Ini akan membuat wajah menjadi glowing, shining. Ini produk yang segala macam. Kakak, dokter, sorry. Itu hasilnya. Itu kan membuat saya, Masya Allah, saya sudah seluruh aspek saya jelaskan dengan, udah segala macam saya, tapi kemudian tidak memikat hatinya. Akhirnya, dan kita tidak. Bayangkan sekarang, kita renungkan betapa malunya kita sama Allah. Dipanggil dengan tidak cara yang biasa, menggunakan ya ayyuha. Ya. Dan itu karunia buat kita. Diberikan sana, dari atas langit sana, didatangkan dengan cara yang tidak mudah. Malaikat Jibril harus diterima oleh orang yang sangat istimewa, namanya Muhammad. Buat siapa? Buat kita. Dan sesuatu itu amat sangat istimewa. And yet, kita menerimanya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Kita aja tidak tega. Kalau ada sales datang ke rumah kita, yang menawarkan barang, dia dengan sangat menjelaskan, datang dari jauh-jauh. Meskipun kita tidak butuh, hanya kita beli. Ya, seringkali kita membeli, mungkin berbeda dengan di Malaysia, ada di Indonesia banyak door-to-door sales. Ya, dia menjualkan produk tertentu, bawa panci, bawa apa, datang ketuk rumah, dia nawarin gini,
Kita nggak tegang lihat jalan kaki dia berkilo-kilo, membawa barangnya, menjelaskan ini bagus Pak, gini dan segala macam. Akhirnya kita yang merasa tidak butuh pun kita membelinya. Sekarang kita rasakan, kita ini butuh. Kita butuh mau'izah, bahkan bukan hanya butuh, kita desperate untuk mendapatkannya. Kita butuh mau'izah, kita butuh syifa, kita butuh hudan, kita butuh rahmah, dan Allah memberikannya. Yang lihat kita, oke, Masya Allah kita pikirkan. Renungkan ayat ini. Nangis kita lama-lama kalau kita mikirin dan kita tadabbur terhadap ayat ini. Ya Allah, betapa malunya saya sama Engkau ya Allah. Saya telantarkan Quran. Saya tidak sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah buat diri saya, syifa buat diri saya, hudan buat diri saya. Masya Allah. Ya, tidak untuk mengajar. Memang kita masih sangat sangat shallow sekali lah. Terutama kalau kita lihat masyarakat secara umumnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, paling banter masih pada tahapan qiraah dan tahsin, which is good. Again, which is good. Ini tidak salah, bagus. Cuman kapan kita sampai di tahapan ini? Itu yang harus kita renungkan. Ya, oke. Sekarang saya kembali ke hudan. Saya ngasih contoh satu saja untuk nunjukin contohnya ya, biar nanti bisa dikembangkan sendiri. Tadi saya nyontohin di surat Yasin bagaimana Allah menggambarkan contoh ngambil dari sejarah, dari yang belakang. Ya. Sekarang saya tunjukin yang dari depan. Bagaimana sih mestinya tadabbur itu dijalankan ya, misalnya ya. Oke, mana tadi yang depan belakang tadi? Saya ini kok ya. Oh ini, oke. Kalau yang untuk belakang, contohnya di surat Yasin itu, orang Arab disuruh mikirin ini. Ya, mulai dari wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'aznasna bisalisin dengan 3. Ya, itu contoh yang dari sejarah. Setelah ini tidak cukup, ya masih tidak beriman dia. Allah sekarang kasih contoh yang di depan. Fenomena alam dulu diperlihatkan. Ya. Dan itu caranya. Kita nanti dalam kehidupan itu sekarang memang tidak ada nabi yang bacain Quran sama kita. No. Tapi sekarang sejarah sejarah ada di belakang kita. Di depan kita ada fenomena alam, ada fenomena sosial, ada fenomena diri kita. Ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita. Yang semuanya itu mestinya menjadi ayatullah. Kita ini dikepung oleh ayatullah. Kita ini dikepung oleh ayat Allah. Baik ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Dan kita masih mencari di mana Allah. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Allah karim, malu kita sama Allah ini. Oke, yang untuk natural law, contohnya, kita ambil di surat Yasin untuk mudahnya. Allah menyatakan, wa ayatul lahumul ardul maitah fa ahyainaha. Kita lihat sebentar ya. Untuk memantapkan saja saya. Oke. Sebentar. Yasin ayat berapa itu kira-kira 30-an something kayaknya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Oke. Oke, kita lihat ini. Di contohnya wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minna habban faminhu ya'kulun. Kata Allah SWT. Oke, kita ambil di sini dulu. Allah menyatakan, lihat, ini sama faedahnya. Isim nakirah diakhiri dengan tanwin. Maksudnya ini bukan tanda biasa. Tanda yang istimewa, tanda yang sangat powerful. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti beginilah. Kalau Kak H atau saya di Tolwes, kemudian ada baliho advertisement itu, besarnya ukurannya katakanlah 30 meter square, ya 30 meter square, kita sedang driving di tengah Tolwes, saya tanya, apakah mungkin kita tidak melihatnya? Tidak mungkin lah, di sisi kanan sama di sisi kiri ada baliho besar, picture saya, katakanlah Kak H ini sedang driving.
saya naruh picture saya, ukurannya 30 meter square, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. KH sedang driving di Tollways. Terus setelah sampai di rumah saya tanya, KH, you see my picture? Di mana? Di Tollways itu. Tidak melihat. Kira-kira apa yang terjadi pada saya? Saya akan bilang, KH, bagaimana bisa? Wong tandanya sebesar itu, warnanya eye-catching, dan segala macamnya. Tidak mungkinlah kamu melewatkannya. Kira-kira begitu. Allah dengan menggunakan kata wa ayatun, ya, karena isim nakiro plus tanwin, maksudnya ini tanda yang sangat besar, tanda yang istimewa buat kamu, yang mestinya kamu tidak bisa melaluinya kecuali kamu akan mengantarkan kepada hidayah. Itu maksudnya. Mestinya ini menjadi ayat yang kamu sampai kepada Allah. Lihat, kalau anak belajar biologi, belajar kimia, belajar engineering, dia sedang melajari ayatnya Allah. Bagaimana dia bisa lupa sama Allahnya sendiri? Lalu yang dipelajari adalah tandanya Allah. Masya Allah. Malu kita ini sama diri kita kalau kita mikirinnya. Kita yang lama belajar di sekolah, ya, di university, kita ambil subjek berbagai macam. Kita ini sedang mempelajari ayatnya Allah. Tapi bagaimana bisa kita lupa sama Allah? Masya Allah. Malu kita ini. Malu kita ini. Ya, kalau kita renungkan itu. Saya bahkan contoh guyonannya. Saya ini kalau nyontoh guyonan, itu seperti katakanlah Fatimah, ya. Fatimah ini sedang memberikan syahadahnya. Wah, maka misalnya Fatimah ini sangat cantik dan dia ingin dicintai oleh orang, maka dia bersyahadah. Dia tunjukkan suaranya yang indah, ya, tubuhnya yang sangat indah, misalnya dansanya yang sangat keren, tulisannya, dan segala macam lah. Terus saya adalah orang yang mempelajarinya. Ayatnya Fatimah tadi, ayat-ayatnya Fatimah. Ya, saya pelajari suaranya, saya pelajari tariannya, saya pelajari semua. Kira-kira, apakah saya bisa lupa sama Fatimah? Tidak mungkin. Maka, kesimpulan saya nanti akan menyatakan, la ilaha. Misalnya, saya akan menyatakan, la imrota, illa Fatimah. Itu kesimpulan saya. Nggak ada perempuan yang seperti Fatimah. Itu kesimpulan saya. Kenapa? Karena saya telah meneliti ayat-ayatnya Fatimah. Lah sama sekarang, renungkan. Allah bersyahadah melalui alam semesta ini. Ya, fenomena alamnya, fenomena sosialnya. Kita yang merupakan ciptaan Allah sebenarnya juga objek untuk kita menjadikan kita untuk mendapatkan hidayah. Diri kita, istri kita, anak kita, lingkungan kita, semuanya kita pelajari, yang terutama tentang ilmu yang paling kita rasakan itu. Mulai primary school, secondary school, high school, university, dan semuanya itu. Semuanya itu namanya ayatullah. Memang bukan Quran, karena ayatnya ada di alam. Ayatullah fil kaun istilahnya. Ayat Allah yang di alam. Kok mestinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya bukan la imrota illa Fatimah. Kesimpulannya mestinya la ilaha illallah. Bagaimana ketika kita sudah dapat graduate, Allahnya nggak ada. Kalau kita pikirkan. Ini kan kecelakaan di dalam kita menimba ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tadi itu konsep dari awal, tiga-tiganya itu yang mestinya harus menjadi sumber hidayah, kita putus dari Allah SWT. Fenomena alam berdiri sendiri, fenomena sosial berdiri sendiri, ilmu humanitis berdiri sendiri, Quran berdiri sendiri. Dan masing-masing seakan tidak berkaitan satu sama lain. Padahal dari sumber yang sama, itu Allah. Bahkan yang satu saling merendahkan satu sama lain. Dianggap yang Al-Quran terlalu tekstualis. Ya, yang di sini itu ilmu umum, tidak ada manfaatnya, bukan dari Allah, dari kamu sendiri, bukan dari Quran. Ini semuanya menurut saya bahasa-bahasa yang tidak perlu pada saat ini. Karena tiga-tiganya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak percaya nanti selidiki. Bahkan orang yang bikin kontrak hutang, piutang, Allah menyatakan aku yang mengajari orang itu, kata Allah SWT, ekonomi, dan seterusnya. Itu sehingga kita ini tidak punya, tidak punya cara berpikir yang tidak holistik terhadap semuanya.
Oke, ini contohnya Al-Quran menggiring kita untuk melihat alam, ya fenomena alam, tapi juga jadi sumber hidayah. Kalau kita lihat di sini misalnya, dan tanda Allah yang sangat besar buat mereka, yaitu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, al-ardul maitah, tanah yang mati, tanah kering kerontang, nggak ada apa-apanya, dia nggak punya potensi untuk menumbuhkan apapun, nggak punya manfaat dia. Namanya ardul maitah. Ahyainah, kami hidupkan mereka. Tidak dijelasin oleh Allah menghidupkan dengan apa, karena sudah make sense buat dia. Ya, dengan apa tanah bisa hidup? Orang sudah tahu. Dengan apa? Dengan air. Dengan air hujan. Sekarang lihat. Wa akhrajna, dan setelah dia kena air hujan, apa yang terjadi? Dia mulai hidup dia. Dan kalau sudah hidup, kami keluarkan darinya. Dia bisa mengeluarkan apa? Habban. Tumbuh benihnya. Kemudian benih itu nanti akan jadi tanaman. Faminhu, ya. Dan dari situ nanti, ya, dari air tadi itu yang nanti menghidupkan, ya kulun, mereka makan. Kalau kita disuruh melihat itu semuanya, kita disuruh merhatikan, ya, disuruh melihat fenomena itu. Ada tanah yang kering, kemudian kehujanan, tumbuh kemudian ada benihnya, jadi tanaman padi, dan dari situ kita minum. Bahkan kalau di-maintain terus dengan air tersebut, dia berubah menjadi jannat, menjadi kebun, greeny garden, dan bisa jadi nakhil, ya bisa jadi kebun kurma, kebun anggur, bahkan tanah itu sendiri sekarang saking hebatnya, bukan lagi kita hanya mengharapkan dari atas, bahkan kami bahkan bisa fajarna minal uyun. Ya, kami gushing out, kemudian dari situ muncul apa? Mata air, mata air. Masya Allah. Nah, terus lihat dulu mereka semuanya makan dari buah-buahnya itu. Wa ma'amilat su'aidihim. Untuk ma ini maknanya dua. Yang pertama maknanya nafi, ya. Dan kedua tanganmu udah ikut bikin itu. Siapa yang bisa bikin air? Air dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari air. Afala yashkurun? Tidakkah kamu bersyukur untuk itu semuanya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa renungannya? Kalau kita lihat biasa, ya, kita kan misalnya orang geologi, orang botani, orang biologi misalnya, belajar tentang ini. Oh, bagaimana menghidupkannya. Oke. Sampai akhirnya dia tahu hukumnya bagaimana menghidupkan, bagaimana bikin garden, bagaimana. Good thing, tapi kalau berhenti di situ, artinya dia tidak kena sampai Allahnya. Maksudnya dia harus mengkaji itu semuanya sampai pada akhirnya dia, ya Allah, betapa indahnya, betapa kamu punya indah segala macam. Untuk kita yang bukan saintis, minimal kita suruh ngomperin ayat yang kayak begini ini, fenomena alam itu, terus kita ngomperin orang Quraisy ini karena ditujukan untuk orang Quraisy. Dia lihat hati kalian itu, kamu semuanya itu, hatimu itu seperti tanah yang mati. Kenapa? Karena tidak ada Qur'annya. Tidak bisa mengalirkan benih. Hanya bisa melahirkan akhlak yang buruk. Hanya melahirkan hati yang buruk. Perumpamaanmu itu perumpamaan seperti tanah yang kering kerontang. Kamu hanya bisa hidup jika ada Al-Quran. Dan sudah aku turunkan, sudah aku jadikan Muhammad Nabi di tengah-tengah kalian. Turun Al-Quran. Hujan itu terus-terus menerus. Al-Baqarah. Terus. Hujan itu terus. Gerimis datang dari langit sana. Yang mestinya membuat hatimu hidup. Kenapa kamu tidak terima itu? Itu masalahnya. Dan kamu lihat itu, coba kalau tanah yang mati nanti bisa hidup itu, kamu bisa menimbulkan habban, ada benih dalam hatimu itu. Benih itu tidak akan hidup. Benih itu aku taruh di dalam hatimu, kata Allah SWT. Yang itu butuh air. Kalau nanti ketemu air, benihmu akan hidup. Kalau nanti hidup, dia akan manfaat buat kamu. Untuk keberlangsungan hidupmu, kamu makan darinya. Dan yang menarik lihat, bukan hanya kamu, orang-orang juga akan ngambil manfaat darimu. Dan kalau kamu terus dengan Al-Quran itu, kamu bisa berubah menjadi garden yang makin banyak lagi yang ambil manfaat. Dan seterusnya. Kamu bisa menjadi sumber mata airnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fungsinya Al-Quranul Karim. Renungin itu, tadaburi itu, dan seterusnya. Lihat ujungnya. Saya tidak berpanjang ya. Kita tidak, sebenarnya tidak ke sini. Coba, ujungnya adalah, lihat kalimatnya. Subhanalladzi. Subhanallah. Ujung kita melihat fenomena alam adalah subhanallah. Nah, itu yang saya maksud, tiga-tiganya ini mestinya menjadi pengantar kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Quran, yang tahapan yang ketiga itu namanya hudan. Namanya hudan. Jadi dari mau'idhah, kita pindah ke huda, ke syifa, baru setelah itu dia jadi hudan. Jadi hudan. Nah, segera sudah dipenuhi instruksi. Lah kalau orang ini sekarang sudah kosong dari kejelekan, takhalli dia. Ya, dia sudah kosong. Jadi takhalli itu step 1 and 2. Ya, ini stage 1 and 2. Takhalli. Tahalli step 3. Ini stage 3. Yang ini last stage. Yang tajalli adalah the last stage-nya. Tajalli itu kalau gini ya, tajalli itu awalnya adalah perempuan yang kecantikannya tertutup karena dia masih belum menikah. Tapi begitu dia di kamar setelah menikah, dia menunjukkan kecantikannya, dalam bahasa Arab namanya tajalliya. Tajalliya. Ya. Tabarruj kama tabarrujal jahiliyah, ya, itu yang gambarannya. Jadi tajalli itu gambarannya adalah menampakkan keindahannya, menampakkan keindahan. Makanya diterjemahkan dengan manifestasi. Tajalli itu manifestasi. Apa yang dimanifestasi? Namanya rahmat. Nanti kalau orang itu sudah menjadikan Quran jadi mau'idhah, sudah menjadikan Quran jadi syifa, nanti Qurannya sudah jadi hudan buat hidupnya sekarang. Dia teliti semuanya, kehidupan rumah tangganya, sosialnya, semua jadi hudan. Nanti baru rahmatnya Allah itu turun. Quran itu menjadi rahmat buat dia. Lah berubah nanti, keluarganya berubah, dirinya berubah, ekonominya berubah. Semua menampakkan rahmatnya Allah. Namanya tajalli. Jadi nanti orang akan melihat dia merupakan perwujudan rahmatnya Allah. Dan orang akan iri dan akan melihat, Masya Allah, keluarganya indah, beautiful, ekonominya beautiful, semuanya menjadi beautiful semuanya. Namanya rahmatnya Allah. Kita kalau melihat Rasulullah SAW, pertanyaan saya, Rasulullah itu melakukan ini semuanya. Quran jadi mau'idhah, Quran jadi syifa, Quran jadi hudan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah adalah tajallinya rahmatnya Allah SWT. Kan itu lihat, Allah bahkan menyebut Nabi Muhammad apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah karim. Karena memang puncak dari orang yang benar-benar memfungsikan Al-Quran, dia jadi rahmat. Bahkan lihat, karena tidak ada orang sebaik Rasulullah di dalam menginternalisasi Al-Quran, ya, menggunakan Al-Quran, maka Rasulullah rahmatnya bukan hanya untuk Mekah. Masya Allah ya. Rahmatal lil alamin. Allah karim. Lil alamin. Buat seluruh umat manusia. Istrinya merasakan manfaatnya. Sahabatnya merasakan manfaatnya. Semuanya. Gunung, ikan, semuanya. Rahmatal lil alamin. Dan apalagi nanti kalau kembali kepada Allah. Di yaumul kiamat. Masya Allah. Dia akan berada dalam rahmat Allah yang paling tertinggi. Jannatul Firdaus al-A'la. Itu fungsi Al-Quran buat kita. Itu maksud saya. Itu yang sering kali kita, kenapa? Ada begitu sangat istimewa, tapi kita sia-siakan. Jadi tajallinya. Tajallinya itu nanti. Setelah kapan? Setelah Quran jadi huda. Setelah Quran jadi huda. Tapi untuk jadi huda, kita harus melakukan yang kedua dulu ini. Mau'idhah, syifa, jadi hudan, baru rahman. Baru nanti tajallinya. Nah, orang yang sudah kayak begini ini, makanya kata Imam Alusi, contoh tertingginya adalah Anbiya, para nabi. Ini yang saya sebut dengan insan kamil. Sempurna sudah orang yang kayak gini. Karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sama lah seperti begini, saya pemilik perusahaan Samsung misalnya, atau iPhone katakanlah. Maka saya jual produk saya dan saya kasih softwarenya. Sekarang oke, kalau orang itu ngikutin semuanya, softwarenya hudan artinya, ngikutin plugin dan segala macamnya, maka tentu kalau cocok benar udah rahmat. Kan begitu, karena sesuai sudah. Sempurna, namanya insan kamil, sesuai dengan blueprint-nya, sesuai dengan manualnya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manual kita itu sesungguhnya Al-Qur'anul Karim. Ya, tentu kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad, tapi minimal simak, saya tulis di sini ya.
Kata-katanya Imam Qurtubi yang menurut saya sangat menarik. Kun syamsan, jadilah matahari. Fa'ilam tastati fakun qamaron. Jika kamu tidak mampu jadi matahari, jadilah rembulan, kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami'ul Ahkam. Fa'ilam tastati, maka jika kamu juga tidak mampu untuk menjadi rembulan, fakun kaukaban mudian. Jadilah kamu menjadi bintang yang bersinar. Oke lah, cahayamu tidak sebesar bulan, minimal jadi bintang di langit yang bisa bersinar. Atau kalaulah tidak bisa bersinar, minimal kamu tetap menjadi bintang yang kecil, meskipun jauh, tapi masih ada cahaya. Yang penting, kata Imam Qurtubi, wa min jihadin nur, dan dari arah cahaya itu, la tangqati, kamu jangan pernah terputus. Apa cahaya itu? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Rasulullah adalah syamsan. Karena dia yang cahaya Al-Qur'annya paling sempurna. Beliaulah matahari. Para sahabat adalah qamaron. Ya, qamaron. Kita ini adalah kaukaban mudian, kaukaban saghiran. Yang penting wa min jihadin nur la tanqati. Dari arah cahaya itu jangan pernah terputus. Jangan pernah putus, karena itu sumber keselamatan kita, sumber hidayah kita dan segala macam. Jadi kita ini Masya Allah, saking cintanya Allah kepada manusia itu, kita dikepung oleh hidayah. Meskipun kita tidak pernah memiliki hidayah, karena hidayah itu miliknya Allah. Tapi kita dikasih cara untuk mendapatkannya dari 3 sisi. Masya Allah, depan, belakang, dan sekaligus dari atas kita. 3-tiganya diberikan. Jadi kalau kita mudahkan, sumber hidayah itu ada 2, 1 ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah namanya Al-Qur'an. Namanya Al-Qur'an. Ayat kauniyah namanya ini, ya, natural atau physical, natural, sosial, moral, fenomena. Ya, kalau dalam sains biasanya kita menyebut misalnya ada disebut dengan physical, misalnya physical fact, biasanya begitu, atau biological istilahnya, physical and biological fact gitu. Terus ada yang menyebut dengan social fact misalnya. Ya, jadi ini yang melahirkan chemistry, biologi, dan segala macam. Karena ada fisiknya. Terus ada social fact. Ya, ada social fact. Nah, terus ada psychological fact. Biasanya dibagi jadi 3. Psychological fact. Ya. Jadi ada 3 fakta itu. Yang ini pikiran orang sekarang. Ya. 3 ini yang disebut dengan ayat kauniyah. Ya. Jadi ada physical, ada psychological, ada social fact. Ya. 3 ini yang diketahui oleh manusia, yang disebut dengan realitas. Karena kalau realitas baru bisa dijadikan sains. Ya, karena ada datanya. Jadi data, nanti ini jadi sains, ini nanti jadi sains. Yang satu tidak jadi sains karena tidak ada datanya. Dia hanya bersifat imajinatif saja. Imagination, ya, imagination sama deep thought saja. Karena itu tidak ada datanya. Namanya menjadi filosofi. Tapi filosofi menjadi mother of science. Itu ceritanya. Ya, karena tapi dia menjadi akarnya. Cara kita berpikir mendalam, cara kita berpikir filosofis. Memang tidak ada bendanya, karena itu dia tidak menjadi sains, tapi dialah ibu dari seluruh sains. Nah, bayangin, ini adalah sebenarnya ini yang dibaca adalah ayat Allah. Ayat Allah. Ini kan kalau seperti dalam tafsir, nah nanti menjadi fikih, yang ini namanya seperti itu sebenarnya. Maka biarlah anak-anak kita mau menekuni. Cuman saran saya jangan lepaskan dari Al-Quranul Karim. Seperti yang tadi, wa min jihadin nur la tanqati, la tanqati. Misalnya begini ya, saya mudahkan misalnya untuk kalau orang bunuh diri, katakanlah orang bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Kalau jawabannya adalah stres, itu kita melihat namanya psychological fact. Kalau social fact, enggak begitu misalnya. Nah, itu ditemukan oleh orang sekarang. Fakta-fakta itu. Nah, ini semuanya sebenarnya adalah apa?
sumber hidayah. Sumber hidayah. Mau kita mempelajari yang fisikal, silahkan sekarang. Silahkan, karena ini akan menjadi sumber hidayah untuk yang ayat kauniyah. Apalagi kalau dibarengi dengan ayat kauliyah. Sehingga kita tidak tabrakan kemudian. Dia tidak tabrakan. Pasti akan serasi, pasti tidak akan ada pertentangannya antara ilmu dan agama. Kenapa? Karena berasal dari sumber yang satu. Itu yang disebut oleh Sayyid Husain Nasr, oleh Ismail Roji Faruqi, oleh Sayyid Naqib Alatta sebagai apa? Tauhidik prinsipal istilahnya. Ya. Biasanya disebut dengan tauhidik istilahnya universalism istilahnya. Ya, atau disebut dengan prinsipal. Itu yang karena semuanya berporos pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid semuanya. Kita itu mestinya begitu. Ya, itu yang disebut dengan tajalli. Kalau digambarkan polanya jadi kayak begini. Ini terakhir, jadi polanya kayak begini. Jadi Al-Quran jadi 3 advice, jadi cure, jadi guidance, jadi mercy. Ya, yang advice itu tujuannya untuk apa? Dia akan membuat hati kita soft and receptive heart. Tujuannya ngapain? Dia bersihin, merubah akhlak yang buruk, akhlak al-madhumah. Dia dealingnya dengan man of use, outward, physically accomplished deed. Nah, ini semuanya nanti akan mengkilapkan apa? Zahir kita. Nah, biasanya jalan untuk membenahi perilaku zahir kita itu disebut dengan syariah. Oke, yang kedua fungsi Quran sebagai cure, namanya syifa. Syifa itu urusannya dengan man hidden inward heart. Ya, inward heart oriented deed itu poinnya ke sini. Dia tahdzibul batin. Cara untuk bersihin hati itu dalam kajian keilmuan sekarang namanya thariqah. Ya, ada Imam Ghazali di sini, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sama jalan artinya, syariah juga jalan, thariqah juga jalan. Ini seperti metodologi lah. Yang ketiga namanya guidance atau huda. Ya, atau huda. Ini nanti ngapain dia? Kita menghiasi diri kita dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang utama. Ya, tahalli an-nafs bil aqaid al-haqqah wal ahkam al-fadilah. Nah, ini namanya karena kita sekarang terus dikepung dengan kebenaran, namanya haqiqah. Karena kita selalu berada di dalam hidayah, makanya menjadi haqiqah. Orang kalau sudah gabungin 3 ini, ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah, maka inilah yang disebut sebagai sumber kebahagiaan. Karena sekarang orang zahir batinnya benar, dia hidup dengan cara yang benar, maka muncul kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu namanya rahmah. Maka rahmah ini adalah merupakan manifestasi tajalli anwar ar-rahmah. Ya, dia tajalli dari cahayanya mercy, cahayanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya menjadi sempurna. Dan orang contohnya kayak ini adalah para nabi. Dan yang setelah nabi, ikutin nabi, para ulama, terus orang-orang soleh. Inilah gambaran dari surat Yunus ayat 57 yang harus kita breakdown lebih serius lagi sehingga dia bisa aplikatif dan bisa menjadikan kita melakukan transformasi diri buat diri kita, buat keluarga kita, buat murid-murid kita, buat semuanya. Sehingga kalau kita terjadi perubahan pada diri, berubah juga keluarga kita, berubah lingkungan kita sampai nanti terjadi perubahan yang jauh lebih besar. Itu KH untuk Yunus 57 sebelum kita gandengkan ke Al-Muqsid karena ini bagian cara kita melihat keadilan perbuatan Allah di mana? Di alam, di kehidupan sosial, pada diri kita sendiri, dan pada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa saya ngawali dari sini? Karena kita ini nanti harus bisa melihat semua yang ada di ayat Allah ini, baik yang di alam ataupun yang ada di Al-Quranul Karim, itu semuanya pasti yang paling terbaik. Pasti ini sudah dibikin oleh Allah dengan keadilan yang paling paripurna. Nah, itu maksudnya. Sehingga kita tidak keliru lagi kalau melihat apapun saja. Sehingga kita memahami Al-Muqsid itu demikian. Saya kembalikan lagi, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita
pindah ke Al-Muqsid. Sahabat-sahabat ada apa-apa soalan ke nak tanya? Silakan atau nak buat Doktor, refleksi. Okey. doktor, Ya kah? Ya kah? rumusan dia fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, saya doktor, Kak Ha hari ni bila dengar doktor punya perkongsian ni, Kak Ha tak tahu nak menangis ke, nak ketawa ke. Tapi itulah doktor, jazakallahu khairan katsira di atas Sama-sama, Kak. perkongsian doktor pagi ni, sesi kali ni. Sebenarnya itu tadabbur saya sendiri yang saya nangis mikirin, ya Allah, betapa masih kita ini menyia-nyiakan, terutama maksud saya kalau kita mikir pendidikan kita, banyaknya umat yang belum benar-benar menjadikan Quran itu sebagai sumber perubahan buat diri, buat masyarakat, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama-sama, begitu maksud saya. Karena jangan salahkan, tidak banyak orang yang misalnya kira kita beda-beda. Ada orang yang terutama kayak saya diberikan amanah oleh Allah untuk misalnya mengajar, terutama mengajar Al-Quran dan seterusnya. Saya merasa, ya Allah, betapa ini kalau nanti ditanggung jawab di akhirat katakan, bukankah kamu saya kasih waktu untuk belajar Quran? Tetanggamu itu tidak punya waktu untuk belajar Quran. Wong dia sibuk untuk misalnya bekerja, bangun rumah dia, pekerjaannya misalnya. Bagaimana dia tidak ngerti bahasa Arab? Itu saya jadi tambah takut, jadi tambah, ya Allah, betapa salahnya kita ini. Karena mestinya ini kan dinikmati oleh semua orang Islam mestinya, maksud saya. Usaha untuk bagaimana menjadikan guidance, bagaimana menjadikan syifa, itu mestinya harus kita bersama-sama, itu maksudnya. Dan saya tidak melihat masih cukup menggembirakan peradaban kita atau katakanlah lingkungan saya lah dalam hal itu yang benar-benar menjadikan Quran masih seperti katanya Iqbal, seremonial untuk acara pernikahan, untuk acara meeting awal, pasti kayak begitu. Dan itu bikin kita sedih tentu saja. Demikian Kak, silakan Kak. Banyak yang missing link yang Kak Ha temui hari ini untuk assemble kepingan-kepingan puzzles yang mungkin itulah Kak Ha nak cari macam mana sebenarnya jawapan yang seharusnya Kak Ha kongsikan. So alhamdulillah dia sangat memberi Kak Ha pencerahan dengan memahami tadabbur surah Yunus ayat 57 ni. Di antara missing link yang selalu dibicarakan tentang contoh ada satu golongan yang melihat apa pun mesti Quran dulu. Jadi bila Quran dulu tu doktor as if macam nak guna perkataan kita pun tak boleh. Lagi kan kalau nak menggunakan quotes yang lain. Dari satu aspek Kak Ha juga bersetuju. Cumanya bukankah di dalam Al-Quran itu kan dengan penjelasan yang doktor berikan tadi tu bukan bermakna contohnya kita ajar anak-anak kita tentang ketuhanan. Kan? Kita mengajarnya dengan melihat langit, dengan melihat bumi. Kenapa kita mengajar mereka melalui penglihatan dan penderiaan itu? Sebab kita dapat pelajaran kan, petunjuk daripada surah Yunus tadi. Contohnya begitu. Tapi tidaklah maknanya macam mana doktor, kadang-kadang kita kalau golongan yang tak nak Quran pula lain pula. Jadi kita ni berpegang kepada kebenaran yang kalau tak hitam putih, dari sudut prinsipal Kak Ha sangat bersetuju. Kan? Sebab dalam Quran ini dia meraihkan baik dari sudut psychological kan, biological kita baik kognitif, baik emotion. Maknanya itu nak menunjukkan keadilan Allah dalam nak membangunkan
kehidupan insan itu sehingga kepada insan kamil tu. Benar. Jadi kalau tanya Kak Ha, tentu saja database yang Kak Ha ada belum cukup untuk Kak Ha merangkakan konsep-konsep yang lebih komprehensif kan. Jadi tugas Kak Ha yang paling utama tentu sekali mentadaburi kan. Ya. Melengkapkan database yang ada supaya akhirnya Kak Ha dapat membentuk konsep-konsep tu supaya setiap belief system yang Kak Ha ada, mindset yang terbina, sistem nilai yang ada itu Kak Ha ada. Kak Ha derive daripada Al-Quran tu sendiri. So it's a long journey tapi berbaloi doktor sebenarnya. Subhanallah. Itu je doktor. Oke. Ada satu poin mungkin yang saya perlu sharing juga adalah bahwa kita ini diberikan 3 hidayah, sumber hidayah itu juga poinnya adalah gini, sumber hidayah kan tadi ada 3 sumber hidayah. Oke, kalau kita lihat yang 2 ini Allah barengin kita dengan dikasih kemampuan, yaitu otak kita, ya, atau 5 senses kita. Caranya adalah dengan 5 senses, ya, dengan 5 senses kita plus akal kita. Oke, dengan itu kita bisa mempelajari ayat Allah SWT. Nah, yang satu yaitu Al-Quran. Al-Quran ini juga dengan semuanya tentu saja, senses brain juga. Cuman ini bedanya, yang di sini kebenarannya adalah absolut. Karena sudah selesai, sudah jadi di sini, absolut. Sementara yang di sini, kalau kita menggunakan sains, ya, kebenarannya tetap relatif. Oke, tetap relatif. Kenapa? Karena kalaupun kita keliru di dalam memahami fenomena sosial, fenomena alam, salah memang, tapi dari kesalahan itu kita membenahi. Sehingga sains itu meskipun relatif, nanti kita tambah benar lagi, tambah benar lagi, tambah benar lagi, begitu. Ya, seperti dalam fisika, dalam kimia, dalam psikologi, dalam apapun sajalah. Dan Allah, kenapa dibikin relatif? Karena kita bisa semakin mature, semakin growing up, semakin tambah. Karena tidak mungkin tiba-tiba peradaban itu langsung, ya kaget kita. Memang dia harus berjalan secara gradual peradaban itu. Cuman yang relatif ini harus tetap dibimbing dengan yang absolut, biar dia tidak salah jalan. Salahnya dunia modern adalah yang relatif ini kemudian dinaikkan menjadi yang absolut. Sehingga dia menjadi agama itu sendiri. Religion, science menjadi religion. Science menjadi penentu antara right and wrong. Ya, itu yang jadi masalah sebenarnya. Inilah yang saya sebut dengan cara pandang yang tidak holistik tadi itu. Nah, kita harus menyadarkan ini tetap harus menjadi sumber hidayah karena dia mengantarkan kepada yang absolut. Begitu. Sementara yang Al-Quran, dia absolut. Harus ada yang absolut. Kalau tidak ada, kita berada dalam kebingungan. Karena kita berada dalam kerelativitifan terus-menerus. Sebagaimana orang dunia modern hari ini. Kalau kita belajar filsafat sampai mendalam, tambah bingung kita. Kenapa? Karena semua aliran filsafat itu pada akhirnya menjadi semua serba relatif. Dan kita tidak tahu, kita berada pada, tidak ada absolut. Orang itu kalau tidak ada yang dipegangi secara absolut, maka dia berada dalam keterombang-ambingan. Dan itu tidak melahirkan kebahagiaan. Menarik kalau kita pikirkan itu. Itu yang terjadi. Nah, karena itu untuk urusan Al-Quran, Al-Quran ngasih absolutnya. Nah, itu yang disebut dengan tibyanan likulli syai'. Itu yang saya maksud. Tapi bukan in detail. Itu maksud saya. Biarkanlah sains itu ada salah dan seterusnya, itu oke. Psikologi ada salah benarnya, itu oke. Tidak jadi masalah itu. Karena itu bagian dari human exercise, bagian dari human cara dia untuk memahami. Lawang tafsir saja bisa salah. Lawang masa orang belajar psikologi tidak boleh salah, teori sosiologi tidak bisa salah. Sama lah, di tafsir orang juga bisa salah. Qurannya tidak salah, tapi tafsirnya tetap bisa salah. Tapi maksud saya, kalau di Quran itu nilainya absolut, sementara di sains nilainya relatif. Dan kenapa kok dibikin relatif? Satu, karena untuk gradually
develop terus manusia. Yang kedua, kalaupun salah, ini urusan dunia. Salah dalamkan dunia itu menjadi baik karena kita mengetahui kesalahan agar kita bisa membenahi. Tapi kalau salah dalam urusan yang hakiki, urusan akhirat, kan neraka kita jadinya. Karena itu Allah turunkan Al-Quran, biar agar dalam urusan yang sangat penting, terutama urusan akhirat, kita ada pegangan. Kita ada pegangan. Ya, yang tidak salah. Pertanyaan saya, oke lah, kalau tidak ada Al-Quran, apakah mungkin orang dengan otak dan fensisnya bisa menemukan konsep tauhid? Mungkin. Mungkin. Ya, sebagaimana Robinson Crusoe, sebagaimana Hai bin Yaqdon, ya, dan seterusnya. Cuman, ini kan sifatnya relatif. Coba agama kalau dipikirin sendiri, jadinya macam-macam. Ya, bisa jadi Hinduism, bisa jadi Buddhism, dan itu bahaya kalau menyangkut keselamatan akhirat. Kalau menyangkut keselamatan dunia, biasalah. Namanya misalnya pakai vaksin COVID-19. Kalau kita mau yang absolut, ya minta sama Allah. Tidak mungkin itu. Semua karyanya manusia mesti relatif lah. Lawang semua makanan kita juga sebenarnya juga mengandung penyakit meskipun kita belum tahu. Mungkin within semua rekayasa genetik misalnya. Ya, genetic engineering semuanya pada food dan segala macamnya. Sebenarnya semuanya punya efek, which is scientific. Itu maksud saya. Jadi kita harus tahu pijakan-pijakan ini sehingga membuat anak kita juga tidak bingung. It's okay. Di sains itu ada relativitas, dibantah silakan. Dan itu membuat kita menjadi menyadari ini loh karyanya manusia di dalam memahami ilmunya Allah. Ya. Dan inilah Al-Quran kalamullah yang bersifat absolut. Sehingga untuk yang di sini orang terus tidak ada putus-putusnya untuk belajar, memperbaiki lagi, menantang lagi untuk cari yang lebih baik lagi. Tapi di hadapan Al-Quran dia submitted. Ya, dia akan taslim, dan itulah sikap menurut saya yang menarik. Dan terakhir tadi lihat, ayat tadi itu diawali panggilannya dengan An-Nas. Ya, begitu manusia itu menjadikan apa tadi? Mau'idhah, ya, mau'idhah, jadikan Quran menjadi mau'idhah, kemudian ditambahi lagi menjadikan Al-Quran menjadi syifa, ditambah lagi dia menjadikan Al-Quran menjadi hudan. Ini masih manusia. Tapi begitu dia sudah 3, manusianya diganti oleh Allah. Ada perubahan iltifat. Ya. Jadi kalau kita pikirkan menarik, kemudian menjadi apa? Al-mu'minun. Perhatikan itu. Al-mu'minun. Untuk dia dapat apa? Rahmat. Jadi ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, ya, wa syifaa'un lima fis sudur, wa hudan, setelah itu apa? Wa rahmatun lil mu'minin. Jadi itu yang saya sebut dengan self transformation. Ada transformasi diri dari manusia menjadi mukminun. Dan perhatikan, mukminun adalah noun, adalah kata benda, bukan alladzina amanu. Bukan alladzina amanu yang berupa verb. Ibaratnya ini kalau bahasa sekarang namanya kalau mukminun apa? Finish product. Ini final. Final and finish product sudah. Imannya sudah selesai. Dia permanen, dia sudah karena isim. Masya Allah. Kalau yang ini masih struggling nih ya. Ini verb. Allah menyatakan kalau orang sudah menggunakan Al-Quran sebagai mau'idhah, orang sudah menggunakan Al-Quran sebagai syifa, orang sudah menggunakan sebagai huda, dia mukminun. Dan kalau dia mukminun, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ayat yang sangat pendek, tapi powerful dan sangat mendalam menurut saya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Itu tambahannya kah? Ini bagaimana? Apakah masih dilanjutkan dengan Al-Muqsid atau kita hold dulu doktor, nanti doktor boleh rehat insya-Allah. Tak sabar nak dengar Al-Muqsid pula 2 minggu lagi insya-Allah. Ya, ada kalimat yang menarik ngawilinnya, kata Majnawi, what is justice? Giving water to trees. What is injustice? To give water to thorns. Justice consists in bestowing bounty in its proper place, not on every road that will absorb water. Kata Rumi dalam
Matsnawi, dalam Matsnawi. Ya. Sebenarnya saya sudah sedikit melihat, tapi mungkin sebagai ada satu hadis saja saya akhiri dengan satu hadis atau doa yang diajarkan Rasulullah berkenaan dengan al-mufsid ini. Satu ayat saja, satu hadis saja untuk jadi renungan kita. Lihat Allah SWT menyatakan doa saja. Menurut saya doa ini penting untuk dihafalkan. Insya Allah nanti saya kirimkan untuk saya benarin dulu, nanti baru dihafalkannya, dipelajari, terus doanya ini dihafalkan. Mana doanya ini deh? Ini doanya. Satu doa yang menarik. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayat khairan. Ini juga berkenaan dengan al-muqsid karena kita mohon diberikan keridhaan terhadap apapun yang menjadikan keputusan Allah, karena kita yakin keputusan itulah keputusan yang paling terbaik. Ya. Dan doa ini berkaitan dengan nama Allah yaitu al-muqsid. Ya Allah, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu tentang segala yang gaib dan ketentuanmu atas makhluk ini, hidupkan aku ya Allah. Selama alimtal hayat, engkau mengetahui kehidupan itu jauh lebih baik bagiku. Wafatkan aku ya Allah. Jika engkau melihat wafatku itu jauh lebih baik bagiku. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Wa as'aluka khasyataka fil ghaib wa syahadah. Aku mohon kepadamu rasa takut dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon ya tetap berada dalam kebenaran, baik di saat aku senang atau di saat aku marah, aku ridho atau saat aku ghadab. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku mohon kepadamu ya Allah, kehidupan moderat, ya, tidak borju, kehidupan yang moderat dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Tetap sederhana dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya sekalipun. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon kenikmatan yang tidak pernah habis. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Aku mohon kenikmatan batin, qurrah ain yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon keridhaan, kerelaan hati setelah Engkau tentukan apapun saja berlangsung dalam hidupku. Wa as'aluka ba'dal 'aish. Aku mohon kepadamu kemudahan hidup ba'dal maut, setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku mohon kepadamu lezatnya melihat wajahmu ya Allah dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya, dari keadaan yang tidak membuat mudarat dan tidak ada fitnah yang menggelapkan. Ya, bayangkan Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, beautify, percantik kami ya Allah dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan mahdiin. Dan jadikan aku orang yang bisa memberikan hidayah dan menjadi orang yang diberikan hidayah, terus-menerus berada di dalam hidayah. Ini satu doa yang menarik nanti yang akan kita pelajari dengan kaitannya dengan al-muqsid. Saya benain dulu Kak, insya Allah nanti malam insya Allah saya kirimkan sehingga nanti waktu kita mengkaji sudah jauh lebih proper. Sebenarnya ini sudah ada 40-an halaman karena saya belum benain. Nanti mungkin kalau dibenain sudah jadi 20 halaman. Saya masih cuman saya taruh saja semuanya. Jadi nanti insya Allah kalau sudah dibenain, untuk ayat-ayatnya sebenarnya sudah selesai semuanya. Nanti tinggal saya share sebelum kita kajian di pertemuan mendatang. Mungkin mohon maaf, tidak jadi al-muqsidnya, karena maksud saya sebelum kita al-muqsid, biar ketata dulu cara kita berpikir tentang keadilan Allah yang ada di fenomena alam, di fenomena sosial, pada diri kita, sehingga kita jauh lebih mudah untuk memahami al-muqsid. Itu poin saya, kenapa saya kok ngawali dari Yunus 57. Mohon maaf Kak H, dan rekan-rekan puan-tuan semuanya, kalau tidak sesuai dengan tema judul Tadabbur Asmaul Husna. Oi, doktor sangat sesuai, tak ada yang tak sesuai doktor. Doktor, mungkin saya nak bagi pada kita punya moderator, mungkin ada 1-2 soalan untuk meraihkan sahabat-sahabat yang sanggup bersama kita sampai ke saat ini. Boleh ke doktor? Ya, silakan. Okey, Dira.
Kalau ada yang ada soalan ke? Boleh? Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Saya Umul. Okey, silakan. Nak tanya dekat doktor. Ya. Sini doktor, kalau macam orang terdekat dengan kita kan, maksudnya macam ibu bapa ke ataupun siapa-siapa lah adik-beradik kita yang mereka ni baca Al-Quran, tetapi kalau kita tengok tu dia macam dari segi nampak macam Al-Quran tu tak memberikan huda untuk family kita kan. So Ya. macam mana kita ni yang kita nak nasihatkan tu, maksudnya kita ni anak macam tu kan, jadi kita nak nasihatkan ibu kita ke tak boleh macam ni kan, kita tak macam tak sampai hati nak cakap macam tu kan, sebab kita seorang anak. Jadi macam mana kita nak, apa yang kita perlu buat lah, tapi kita tahu kita kesian dengan perbuatan dia yang begitu kan, macam mana? Ya. Oke. Ini kan sebenarnya berkenaan dengan dua hal ya. Yang pertama tentang cara menasihati orang tua, cara menasihati orang yang kita tidak bisa secara straightforward menasihati, kira-kira begitu, nomor satu. Nomor dua, terus bagaimana terhadap orang yang sudah membaca Al-Quran, tapi sebenarnya kok kayaknya tidak ada efek, karena itu kita seakan-akan dituntut untuk juga ikut menasihati. Oke, yang pertama, memang nasihat itu atau kalau kita ingin membenahi seseorang itu harus benar-benar dengan cara yang sesuai dengan orangnya, siapa yang akan kita dakwai dan seterusnya. Karena kadang-kadang kebaikan yang baik itu kalau diutarakan dengan cara yang tidak baik juga tidak efektif. Ya, karena itu ada metodologi dakwah. Ya, Al-Quran misalnya menggambarkan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, dengan hikmah, mau'izatil hasanah. Mau'izah bahkan digunakan sebagai metode yang nomor 2 setelah hikmah. Mau'izah wajadilhum ila akhirih. Maksudnya kayak gini. Kita ini nasihati dengan banyak cara. Salah satu caranya adalah kalau kita belum bisa langsung, karena tidak mungkin ya. Jadi katakanlah kita tahu karakternya ini, kalau langsung tidak mungkin. Pakailah cara-cara yang lain yang tidak menyinggung dia, masih bisa diterima dan seterusnya. Misalnya berikan buku sebagai oleh-oleh misalnya yang mungkin bisa dia baca. Kalau Anda beli CD, program atau apalah yang bisa diputar di televisi, di rumah atau apalah, berbagai cara yang bisa kita lakukan yang seakan-akan kita tidak nasihati, tapi sebenarnya kita sedang menasihati. Misalnya kalau kita tidak bisa straightforward, dan kita harus pikir-pikir itu apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah berpikir bahwa sehebat apapun cara yang kita lakukan, itu belum tentu menggaranti keberhasilan. Karena berhasilnya orang berubah atau tidak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuma dituntut usaha. Kenapa? Karena nanti kita akan stres kalau saya sudah melakukan semuanya, Ustaz. Saya sudah beliin buku, saya beli program, saya begini, saya bahkan macam-macam, tapi tidak berubah. Jadi kita seakan it's okay, tetap dapat pahala kita, karena yang Allah lihat adalah usaha kita. Kita ini kadang-kadang harus berpikir, hatta Nabi Muhammad tidak bisa merubah pamannya. Jadi maksud saya, kita ini tentu tetap dituntut untuk dakwah, dituntut untuk membenahi orang-orang yang berada di sekitaran kita, semampu kita dan sebaik yang kita lakukan, sesabar yang kita lakukan. Urusan hasil bukan urusan kita. Itu yang harus kita catat. Nanti kalau kita berorientasi pada hasil, kecewa kita. Dan nanti merasa ini gimana, memang dia. Maka buruk makin buruk. Sudah kita capek-capek usaha, tidak melahirkan pahala kemudian. Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya, dan seterusnya. Ya. Atau mungkin memang dia belum saatnya mendapat nasihat. Tunjukin saja akhlak yang baik sebagai misalnya. Dan seterusnya. Masuknya semuanya. Dan yang paling terakhir, jangan pernah melupakan, justru yang paling utama dan pertama adalah doa. Minta sama Allah agar Allah membukakan hatinya dan seterusnya. Karena itulah yang paling tertinggi sebenarnya usaha, doa. Tapi tentu harus diiringi ya. Tapi jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Banyak keberhasilan seseorang itu juga karena doa. Karena in the end semuanya melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud saya. Silakan berinovasi dengan berbagai cara ya. Tidak harus dengan satu model yaitu giving
nasihat verbal, bukan itu maksud saya, apa saja bisa dilakukan, tapi yang nomor 2 harus dipastikan kesadarannya bahwa kita ini hanya berusaha, Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Nah, terhadap interaksi dengan Al-Quran itu juga perlu kalau kita ngajak, misalnya kalau sudah bisa baca, kadang-kadang ada orang yang malas memang menghadiri kajian. Ya caranya yaitu beli buku, kalau masih belum mau menghadiri kajian Quran dan segala macamnya, agar nanti pelan-pelan pindah, setelah bisa baca, memperbaiki bacaan, terus ngafalin, nantilah mulai senang mempelajari isinya Al-Quran. Terus nanti tadabbur dengan Al-Quranul Karim, itu maksudnya. Jadi tentu ada tahapan-tahapan yang semoga nanti bisa berubah pelan-pelan. Karena kadang orang merasa sudah cukup mempelajari Al-Quran setelah dia bisa membaca khatam 5 kali misalnya sudah, jadi dia sudah merasa selesai dengan Al-Quranul Karim. Enggak, Al-Quran itu harus kita gauli, kita interaksi sampai kita meninggal dunia. Tidak ada kata berhenti dengan Al-Quranul Karim. Ya, yang penting sekali lagi kita ini harus punya schedule. Kalau para sahabat dulu adalah 10 hari, 10 ayat, dia per 10 ayat, itu juga harus kita lakukan. Syukur-syukur kalau kita ini punya power di dalam keluarga, kalau itu bisa dijadikan kajian dalam keluarga, makin good. Bukankah sekarang ada banyak YouTube dan segala macam yang bisa kita juga share, bisa kita perhatikan, kalau itu menjadi dares di keluarga secara bersama-sama menarik. Ayah, ibu, budak-budaknya kumpul, kita start misalnya Ar-Rahman dan segala macam, 2-3 ayat, dengarkan. Kalau memang kita tidak punya keahlian, dengarkan melalui YouTube bersama-sama, baru kita diskusi, diturunkan buat kehidupan keluarga. Menurut saya, that's very good family. Ya, terutama untuk keluarga-keluarga muda yang baru merintis keluarga, itu yang harus diciptakan. Ya, karena keluarga-keluarga yang sudah tua itu agak susah, biasanya sudah karena tidak punya start dari awal, ya. Yang masih baru-baru ciptain itu, karena akan memudahkan membuilding Quranic family yang jauh lebih baik. Tapi kalau enggak, sekian banyak cara agar kita ini bisa jauh lebih baik lagi dengan Al-Quranul Karim. Gitu mungkin, mohon maaf. Ada lagi soalan ke? Kalau tidak, saya ada satu soalan. Kak Mira. Ya, Ketika. Silakan. Boleh saya tanya soalan? Okey, silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Yang Saya ingat kalau Atikah saya ingat. Tadi doktor ada tadi doktor, mungkin doktor boleh betulkan saya kalau saya salah faham. Okey. Tadi doktor ada nyatakan bahawa syifa 5 fi sudur. Ya. Syifa dalam sudur tu. Iaitu ketika mana Allah menggunakan sudur tu, dia menyebabkan qalbu, fuad dan lub. Cumanya persoalan yang terliga adalah kenapa spesifik dalam ayat surah Yunus ini Allah menekan sudur tu, bukan qalbu, fuad dan lub. Ya. Sekali lagi ini bacaan saya ya, atau tadabbur saya, karena kalau menggunakan kata qulub ya untuk sebagai syifaul qulub, misalnya ada sekian banyak redaksi di nas-nas kita atau dalam syair-syair mengatakan syifaul qulub, amradul qulub, ya karena gandengannya obat hati, penyakit hati, pakainya qulub. Tapi Quran menarik menggunakan sudur, bukan menggunakan qulub. Lah alasannya menurut tadabbur saya dan bacaan saya lupa di mana saja saya mendapatkan inspirasi jawaban, tapi yang menurut saya adalah satu, karena Quran mau menyatakan bahwa dia penyakit hati bukan hanya pada lapisan yang nomor 2, 3, 4, yaitu qalb, fuad sama lub, tapi dia adalah penyembuh hati untuk semua layer dari hati tersebut. Karena itu disebutin dari sodr. Karena kalau sodr sudah selamat, gini ya, semua penyakit hati itu bisa muncul karena sodrnya kebuka. Gitu, karena seperti layer, seperti seperti onion, ya, bawang India itu, dia kalau yang luar ini aman, yang dalam semuanya aman. Ya, karena dia sudah terproteksi.
Sebenarnya hati kita itu seperti mutiara sebenarnya. Dia ini terproteksi karena itu seperti itu yang disebut dengan seed tadi itu. Ya, dengan benih itu tadi. Allah menjadikan hati kita itu tempatnya ma'rifatullah. Tempatnya kita connected dengan Allah, connected dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, pintu penjaganya itu, layer yang menjadi proteksinya itu namanya sadr. Nah, dia tugasnya adalah menerima informasi. Yang informasi itu akan nanti dikunyah, akan nanti diterima oleh qalb. Dan qalb yang akan mempertimbangkan kemudian. Jadi fungsi solder itu dia menerima informasi. Sekarang kalau sejak dari awal sudah mampu disembuhkan, maka informasi yang masuk, informasi yang baik terus. Kalau informasi yang baik terus yang masuk, kolab akan terus tinggal sebagai sesuatu yang baik. Sampai ke loop, dia akan terus baik. Karena setan tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau setan tidak bisa masuk, artinya dia tetap dalam keadaan sebagaimana asalnya. Karena itulah di dalam Al-Quran sebenarnya banyak istilahnya untuk menunjukin hati itu memang dibikin oleh Allah SWT sebagai cahaya di dalam diri kita. Karena bagaimana orang bisa menemukan Quran itu benar, Nabi Muhammad benar, kalau tidak ada bagian dari tubuhnya yang matching, yang menyatakan dia. Contoh beginilah, siapa yang tidak senang dengan keindahan bunga mawar? Siapa yang tidak senang kalau melihat ada orang nolong orang lain? Hati kita itu meskipun dia non-muslim, kita senang. Kalau ada orang menolong orang yang kesusahan, giving money to others, that's good deed. That's beautiful, man. Kita terima kasih, thank you, man. Dan seterusnya. Itu siapa yang berkata? Bukan otak kita, hati kita yang berkata. Nah, itu hati. Kenapa Allah menyatakan sifaul lima fis sudur? Karena Allah ingin menunjukkan semua datangnya penyakit itu sebenarnya awalnya dari sudur. Karena itu kita diproteksi sudurnya. Kalau waswasa setan, semua penyakit hati datangnya dari mana? Waswasa setan. Ya. Dan seluruhnya. Nah, itu masuk nanti atau informasi-informasi yang salah, itu semuanya diproteksi, soldernya diproteksi. Kalau soldernya diproteksi, kolab jadi benar dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja di tempat yang lain misalnya ada syifaul qulub istilahnya dan seterusnya ya jadi masalah. Tapi untuk surat Yunus itu memang seakan-akan ingin menggambarkan dia Quran fungsinya untuk syifa, untuk obat buat hatimu secara keseluruhan di layer manapun. Bahkan Allah memproteksi sejak dari the first layer sehingga bisa terjamin second, third, and fourth layer-nya. Itu maksudnya. Kira-kira begitu, Atiqah? Jazakallah khair, Dokter. Sama-sama, mungkin itu saja mungkin Kak Nur Abirah sama Kak H. Saya mohon maaf, insya Allah saya selesaikan al-muqsidnya, notnya terus saya bagikan sehingga nanti kita bisa mendiskusikan tentang Allah al-muqsid, mungkin kita compare dengan Allah al-adil insya Allah. Kira-kira demikian. Mohon maaf, terima kasih atas kesabarannya dan mohon maaf tadi telatnya agak longer. Mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Dokter. Waalaikumsalam, Kak. Sampaikan salam pada dah live dah, Dokter. Okey Kak. Jadi okeylah kita tutup majlis je lah Kak dengan tasbih Farah dan surah Wal-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sama-sama.